Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Rizky Ismail. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai uji normalitas. Nah, di mana uji normalitas ini ada dua model pengujian yang pada umumnya sering kita lakukan di dalam penelitian. Di mana yang pertama yaitu uji probability plot, dan yang kedua yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, langsung saja kita pada contoh kasusnya. Di sini sudah ada data tabulasi yang sudah saya persiapkan, di mana ada motivasi X1 dan kompetensi X2 terhadap kinerja atau Y. Nah, di sini ada 50 responden. Bisa teman-teman lihat seperti ini. Dan setiap variabel di sini ada motivasi kerja, ada 3 item pertanyaan. Berikut totalnya. Untuk kompetensi ada 4 item pertanyaan, dan kinerja ada 5 item pertanyaan. Oke, kita langsung saja pada pengujian. Kita blok secara keseluruhan seperti ini. Kemudian kita copy, kita buka SPSS-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pastikan. Oke, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita pastikan semuanya sudah di input, berikutnya kita memberi nama atau kode yang sudah disediakan di kolom name di sini, disesuaikan dengan data tabulasi. Untuk X1 di sini ada 3 item pertanyaan dan totalnya. Yang pertama kita ketik saja X1.1. Ini untuk item pertanyaan yang pertama. Yang kedua X1.2. Selanjutnya, nah untuk totalnya ini kita gunakan X1 dan seterusnya. Sama saja, X1 berikut X2.1, X2.2, X2.3. Oke, ada 4 item pertanyaan untuk X2. Untuk totalnya kita gunakan X2 karena di sini hanya 2 variabel X dan kinerja, sisanya kita isi nilai Y1, Y3, Y4, Y5, dan totalnya Y. Oke, seperti ini. Kita cek kembali. Oke, sudah ya teman-teman. Ada 5 item pertanyaan. Kita kembali lagi ke SPSS. Setelah kita mengisi atau mengubah kolom name yang sudah disediakan di sini. Untuk label bisa teman-teman tambahkan motivasi. Dan untuk X2-nya ini kita tambahkan kompetensi. Untuk Y kita ketik saja kinerja, sesuaikan dengan data tabulasi yang ada di sini. Oke,
Setelah selesai mengisi data yang disediakan di sini, tabel yang disediakan di sini, selanjutnya kita ke data view. Kita cek kembali lagi. Oke, sudah. Oke, selesai. Nah, yang pertama kita akan menguji uji probability plot. Untuk uji normalitas yang pertama ini, caranya kita klik analyze, selanjutnya regression, kemudian linear. Nah, untuk motivasi dan kompetensi kita pindahkan ke independen. Untuk kinerjanya kita pindahkan ke dependen. Nah, selanjutnya karena di sini kita mencari nilai probability plotnya, sehingga tanda normal probability plot yang ada di sini kita centang, kita berikan tanda centang seperti ini. Setelah itu kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil daripada interpretasi uji normalitas model probability plot, dan yang kita lihat yaitu pada bagian ini, normal probability plot of regression standardized residual. Seperti ini, kita lihat titik-titik yang mendekati garis diagonal ini. Oke, ini untuk pengujian yang pertama. Dan untuk itu kita langsung saja melihat dasar interpretasi atau dasar pengambilan keputusan. Di sini untuk uji probability plot, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal, maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. Oke, kita kembali ke interpretasi tadi. Hasil output spesiesnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita copy dulu. Oke, kita pastikan saja di interpretasi hasil seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Kita perkecil saja. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pengujian untuk one sample Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas model yang kedua. Nanti setelah ini baru kita interpretasi untuk probability plot dan one sample Kolmogorov-Smirnov, apakah data yang ditampilkan ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, untuk one sample Kolmogorov-Smirnov, uji normalitas yang kedua ini, caranya kita klik analyze, kemudian regression, selanjutnya kita klik linear. Nah, kolom yang ada ini disediakan ini tidak ada perubahan lagi. Selanjutnya kita klik save. Nah, di kolom unstandardized residual di sini, ini kita berikan centang untuk kolom unstandardized residual. Setelah dicentang, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan centang di kolom unstandardized residual, selanjutnya kita ke non parametric test, kemudian one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov, klik.
Kita geser, kita ambil untuk unstandardized residual, karena di sini saya sudah 2 kali melakukan pengujian, jadi kita ambil nilai akhirnya saja. Bisa dua-duanya juga, tidak ini, karena saya sebelumnya sudah melakukan pengujian. Jadi kita pindahkan ke test variable list seperti ini. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini hasil daripada output SPSS dari uji one sample Kolmogorov-Smirnov seperti ini. Ini hasil output SPSS nya. Kita pindahkan saja, kita copy ke interpretasi hasil yang bagian kedua atau one sample Kolmogorov-Smirnov ini. Kita pastikan. Oke, seperti ini. Kita geser ke atas sedikit agar lebih jelas. Oke, kita perkecil. Oke, sudah. Nah, untuk hasil probability plot atau uji normalitas yang pertama ini akan kita interpretasikan hasilnya, apakah data yang ditampilkan ini berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita perkecil dulu. Kemudian kita sandingkan dengan dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Hanya sebagai contoh saja supaya bisa teman-teman belajar di rumah. Oke. Nah, seperti ini. Untuk uji probability plot, dasar pengambilan keputusan di sini, jika titik-titik atau data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Sementara itu, jika titik-titik menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal, maka hal ini menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, jika kita lihat data yang ditampilkan di sini, kalau kita lihat titik-titik itu dia mengikuti garis diagonal atau garis ini yang melintang ini seperti ini. Ada titik-titik yang menyebar di mana dia mengikuti garis diagonal seperti ini. Untuk itu dapat kita simpulkan bahwa untuk hasil uji normalitas pada model probability plot ini itu dia berdistribusi normal. Namun untuk uji normalitas pada model probability plot ini sebagian peneliti masih berbeda pandangan soal apakah dia ini berdistribusi normal atau tidak. Untuk itu sebagian peneliti lebih menggunakan model yang kedua atau one sample Kolmogorov-Smirnov karena dia lebih pada angka yang dimana kita bisa bandingkan dengan standar 0,05. Nah, setelah kita menginterpretasikan hasil dari probability plot atau uji normalitas yang pertama ini, selanjutnya kita lanjut pada model yang kedua atau one sample Kolmogorov-Smirnov, dimana di sini dapat teman-teman lihat, jika kita lihat pada dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansi atau sig-nya ini teman-teman, asumsi yaitu lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau sig lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Oke, jika kita lihat pada
hasil output SPSS di sini, maka untuk asumsi signifikansinya ini itu yang kita dapatkan yaitu 0,682. Untuk itu jika kita bandingkan dengan 0,05 maka dia lebih besar dari 0,05, sehingga dapat kita simpulkan bahwa hasil dari output SPSS dari one sample Kolmogorov-Smirnov ini untuk uji normalitasnya itu berdistribusi normal karena nilai asumsinya itu 0,682 lebih besar dari 0,05. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan dengan teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa teman-teman terapkan di model pembelajaran teman-teman di mana saja. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video updatean terbaru dari saya. Oke, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.